Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leni Hestuti, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Kali ini saya akan menunjukkan aksi nyata saya mengenai diseminasi budaya positif di sekolah saya, yaitu SMP Negeri 6 Kota Sungai Penuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bagaimana pada pagi hari ini bisa dibahas oleh Pemda dalam rangka untuk mengikuti pariwisata kegiatan Pemda untuk dengan penyusunan yaitu dengan zona yang bagi bukan kalau institusi zona pengembangan budaya pada zaman juga daripada itu kita mengharapkan dalam kegiatan ini mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik walaupun apa yang kita harapkan sesuai daripada tujuan daripada pelaksanaan daripada sesuai dengan tujuan tersebut. Kemudian daripada itu pula dalam kegiatan ini mudah-mudahan kawan kita atau ini untuk dapat melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan beliau dapat berhasil dan juga pada kita semua dapat diikuti semua sebagai betul tidak akan berbahagia. Kemudian daripada itu pula bahwa dalam kegiatan ini marilah kita bersama-sama memberikan dukungan atau support pada ibu kami kalau tanpa adanya kegiatan yang baik antara pihak sekolah mungkin juga ditambah hambatan dalam kegiatan tersebut. Untuk itu kami mendoakan mudah-mudahan kegiatan ini berhasil dalam kegiatan ini dan juga mudah-mudahan berhasil untuk langkah datang. Saya rasa itu saja yang perlu kami sampaikan bahwa sebagai sekolah-sekolah itu membuka daripada kegiatan pondok ini untuk menjadi enam serius dalam penyampaian nanti disampaikan oleh ini sebuah membawa sebentar dan koras dengan maaf saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Calon Guru Penggerak, ya, yaitu tentang budaya positif sekolah. Ada misalnya budaya positif sekolah itu tidak kita pelajari. Nah, ini budaya positif ini itu tentang berbuat kepada murid, ya. Ini cocok kalau kalian seorang guru, wali kelas sama guru BK, pokoknya kalimat dari ini kita semua. Bagaimana praktik anak akan kita persiapkan, itu semua kita pelajari budaya positif sekolah ini. Nah, ini dia. Kita lihat dulu apa itu budaya positif sekolah. Nah, itu adalah suasana atau lingkungan yang mendorong perilaku baik, sikap saling menghormati dan kerjasama. Ya, di antara seluruh warga sekolah termasuk siswa, guru, dan staf dari siswa seluruhnya. Ini berarti seseorang di sekolah merasa dihargai, didengarkan, disusun dan berkembang. Budaya ini kita melalui aturan yang adil, komunitas yang terbuka, kemudian ketat yang berperilaku positif dari para guru dan pemimpin sekolah. Itu dia. Demikian dari budaya positif. Nah, budaya positif itu akan tercatat rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Kemudian, budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta, ya, kepada proses pengerjaan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Nanti. Ini dua bagian-bagian dari budaya positif. Ada 6 yang akan kita bahaskan, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, dukungan, penghargaan, dan restitusi. Nah, ini mungkin di sini kita perlu sebagai guru nantinya saya jelaskan bahwa customer itu tidak baik untuk siswa sebenarnya. Ada teori yang paling bagus lagi, yaitu tentang restitusi nantinya. Ya, ada ketiga restitusi nanti. Terus ada keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol guru. Ya, nanti kita bahas. Dan terakhir yang puncaknya ini adalah sebuah restitusi untuk pemecatan bagaimana solusi yang terpisah dengan siswa yang bermasalah tentu. Ya, masalahnya besar maupun masalahnya kecil. Nah, di sinilah nantinya ada solusinya. Nah, yang pertama ada catatan disiplin positif. Nah, merupakan pendekatan mendidik anak untuk membentuk kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasinya memang dari diri sendiri, ya, dari sana, bukan dari luar. Nilai kebajikan universal, nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Tapi ada apa-apa aja nilai universal itu ada dia. Ya. Nah, lanjut. Menurut Diane Becker menunjukkan bahwa dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan dan diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat dicapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Nah, adapun nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak Indonesia, salah satunya ada profil pelajar Pancasila. Itu dia. Berusaha beriman, bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebebasan global, gotong royong dan kreatif. Jadi ada 6 elemen dari profil Pancasila. Harus kita ketahui apa itu. Ya, jangan anak kita turun peminat itu kita tak tahu asal itu elemen dari 6 buah elemennya. Nah, ini tadi yang saya bilang nilai-nilai kebajikan itu. Nah, dari nilai kebajikan ini kita bisa nanti kaitannya ke keyakinan kelas. Itu kena nggak dengan keyakinan kelas.
Belum pernah dengar? Nah, seharusnya itu diterapkan Bapak Ibu. Sebelum Bapak Ibu mengajar, Ibu sudah punya keyakinan kelas untuk anak tersebut. Misalnya, tidak boleh berbicara, tidak belajar. Semuanya bukan aturan kelas ya. Aturan kelas dengan keyakinan di kelas itu berbeda Bapak Ibu. Ya, nanti kita bahas. Nah, ini dia. Kalau ini menurut PWT ya, baru ya program. Ada tidak murid itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias. Kemudian pemilihan pilar, kejujuran, amanah, itu hormat dan santun, toleransi, dermawan, bisa menolong, dan gotong royong, kedamaian, dan kesatuan. Selanjutnya kemandirian dan tanggung jawab. Itu. Nah ini dia. Yang kedua, ada dikatakan teori motivasi. Tadi, dukungan, penghargaan, dan restitusi. Ini berbeda semua ini, Bapak Ibu. Ya, antara hukuman itu lain lagi. Itu sangat tidak baik. Ya. Menurut dia dosen juga ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya, kalau misalnya kita memberi hukuman, ada juga dia motivasi harus kita kembalikan lagi dengan siswa itu. Yang pertama, itu anak itu kalau hukuman, dia itu takut untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi tingkat rendah yang kita berikan. Adapun pertanyaan motivasi ini yaitu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Anak itu kan sudah kasih hukuman. Bahwa orang yang motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Ini yang paling bagus. Ya. Dia tidak takut hukuman, dia tidak merasa mau kehidupan dia saja. Ini yang ketiga tersebut. Motivasi yang paling tertinggi. Orang guru akan memberikan keputusannya. Lanjut ini ada namanya hukuman dan penghargaan. Penyesuaian hukuman, Bapak Ibu bisa lihat, hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa, menyakitkan, dengan menciptakan identitas gagal seorang anak. Untuk saya, bukan itu aja, saya sendiri sebelum mempelajari buat ini betul-betul, saya terus menghukum anak, ya. Ke depan. Taruh tangan di perutnya, kaki luka. Itu hukum namanya itu. Bapak Ibu, ya. Kenapa di situ dibilang hukum? Itu mentalnya akan kena. Kenapa? Karena semua kawannya melihat, memandang dia di depan. Ya, seharusnya tidak boleh seperti itu. Itu saya rasakan sebelum saya. Seharusnya nanti ada 270 nanti terakhir, ya. Ada 370 ini kata salah COVID. Jadi tidak boleh seperti itu. Ya, itu hitungan namanya. Yang membuat anak tadi bersifat maksa tadi menyakitkan dan menyebabkan identitas gagal bagi anak. Ya. Nah, penghargaan adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan. Yang juga punya persyaratan, hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Ini yang tadi itu, Bapak Ibu. Hanya mendapat hadiah saja. Ya. Coba kamu ketika itu nanti kasih nilai tinggi. Itu dia yang ini. Ya, itu tidak boleh. Tidak boleh. Jadi nanti dia, tergantung kayak gitu terus. Itu tidak boleh itu. Yang ini. Lanjut, hukuman dan konsekuensi. Dari contohnya ya Bu, ada antara hukuman dan konsekuensi. Nomor 1, coba cari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat habis sekolah. Menurut Ibu itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman ya. Itu adalah hukuman Bapak Ibu. Tak boleh seperti itu. Disuruh keliling lapangan karena hanya terlambat habis ke sekolah. Itu juga akan membuat siswa akan down. Kemudian dia akan malu dengan siswa-siswa yang melihat dia. Itu. Kemudian juga membersihkan mereka yang tidak memiliki konsekuensi atau hukuman.
Jadi Bapak Ibu. Ya, itu adalah konsekuensi. Ya, kenapa dia yang mencoret dia yang akan menderita. Jadi tidak akan membuat anak itu merasa down dan sebagainya. Ini berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, itu contoh yang saya tadi ya. Itu adalah hukuman namanya. Nggak boleh. Nah, yang keempat, menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Itu konsekuensi. Ya, nah itu dia. Antara hukuman dan konsekuensi. Nah, ya ini saya bilang keyakinan kelas. Keyakinan adalah nilai-nilai kegajukan universal yang disepakati secara tersirat dan tersirat. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama yang dipegang atau dia diyakini seseorang. Nah, adapun keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin pembelajaran setiap pada anak, sebelum Bapak Ibu belajar, Bapak Ibu harus bikin keyakinan kelas dulu. Apa saja keyakinan kelasnya, disentikan yang bikin Bapak Ibu. Anak siswa itu yang mengusulkan. Kita minta pendapat dari siswa tersebut. Apa bagusnya keyakinan kelas kita agar pas kita ngajar, anak itu memperhatikan, tidak ribut dan sebagainya. Jadi anak itu yang kita suruh, apa bagusnya? Minta pendapat dari anak tersebut. Misalnya, tidak boleh makan di waktu mengajar, belajar. Kita suruh lagi kita. Terus apa lagi? Tidak boleh mengganggu kawan. Kita suruh lagi kita. Seperti itu. Pokoknya sesuatu yang membuat kita belajar dengan nyaman. Kita bikin dulu Bapak Ibu. Nanti kalau dia ada melanggar nanti, kita lihat keyakinan kelas yang mana dia langgar. Nah, ya, apa nanti yang akan kita kasih solusinya dengan anak tersebut. Tapi harus itu Bapak Ibu. Walaupun mereka tidak bisa fenomena di dalam kelas. Kenapa? Ya, dalam kelas tidak bisa bikin kita tidak bisa dihitung, tetapi seluruh warga kelas anu dia. Nah, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, bagi siswa yang pertama itu, nah, 1 kebutuhan bertahan hidup. Sifatnya ini hanya fisiologis, misalnya makanan, pakaian, kemudian tempat tinggal. Itu. Yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Nah, maksudnya kebutuhan bersifat psikologis ya Bapak Ibu, seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi dan bekerjasama. Memang anak-anak itu memang harusnya seperti itu. Nah, kenapa untuk kurikulum mereka ini semua pembelajaran itu berpusat kepada siswa semua? Ya, tidak ada yang berpusat kepada guru atau dosen center, tidak ada lagi istilah sekarang. Semuanya student center. Ya, semua berpusat kepada siswa. Dan kita pernah pikir bahwa siswa yang aktif, itu yang berdasarkan pembelajaran kurikulum mereka sekarang ini. Ya, jadi kita tidak perlu lagi kita di depan lama-lama menyerahkan, tidak perlu. Cukup pakai medianya. Ya, merasa pakai visi dan sebagainya. Itu akan bagus sekali dampaknya bagi siswa. Siswa tidak akan bosan, mereka tidak akan waktu akan berlalu lebih cepat kalau kita memakai media. Ya. Kemudian yang ketiga, kekuasaan dan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini berhubungan dengan kekuatan seseorang seperti harga diri, keinginan untuk dianggap. Ya. Nah, jadi memang kita harus menganggap murid itu jangan sampai mereka tidak dianggap. Apa yang mereka utarakan kita dengar dengan memang kita tidak cepat kemauan mereka. Ya. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan, seperti kebutuhan untuk sendiri, otonom, memiliki pilihan. Itu juga kebutuhan tadi itu.
Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, seperti kebutuhan untuk mencari kesenangan, humor, main, bergembira, dan tertawa. Ya. Lanjut, tadi dia 5 posisi kontrol. Kita seorang guru, menurut Gordon, ada 5 posisi kontrol diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan. Yang pertama, penghitung. Kita sebagai penghitung. Ini yang banyak sekarang ini guru sebagai penghitung posisinya. Kenapa? Orang yang dalam posisi penghitung dengan silakan sekolah dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi kita menghitung situasi jadi satu jadinya. Ya, guru yang menerapkan posisi penghitung akan berkata seperti salah satu kalimatnya, kamu selalu saja yang salah. Itu. Kita kan sering begitu ya Bapak Ibu. Bukan Bapak dan Ibu aja. Saya pun sering seperti itu. Kamu selalu yang apa? Kamu saja yang selalu salah. Kamu saja yang selalu pelanggar. Kamu saja yang rambutnya tidak dipotong. Itu dia. Kemudian ini tidak pernah kita lakukan, ini aturan saya. Awas kalau tidak, pasti ada guru seperti itu. Ya, melontarkan kata awas. Itu adalah ilmu. Jadi posisi kita saat itu kurang tersebut, kata itu. Ingat ya, dia tidak boleh lagi seperti itu. Nah, yang kedua ada posisi seorang diri itu membuat merasa bersalah. Apa pula posisi ini? Pada posisi ini, guru akan bersuara lebih lembut. Nah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan melukai diri. Kata-kata yang keluar seperti, kenapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Dia memang lembut, cuman katanya itu akan menyusul BAP, siswa tersebut, begitu. Ya. Ini juga, gimana coba kalau orang tua kamu tahu, kamu berbuat seperti ini? Segitu. Dia lembut dia ngomong, tenang di hati siswa tersebut. Itu adalah posisi seorang guru membuat merasa bersalah. Jadi, seolah-olah dia itu merasa bersalah, dia seperti itu. Karena tidak kita tekan seperti itu dengan kata-kata yang lebih tajam. Ya, itu dia. Yang ketiga ada posisi seorang guru teman, menjadi teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, karena dia bisa menganggap siswanya itu teman. Ya, posisi teman pada guru biasanya positif atau negatif. Adapun posisinya berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Tentu saja karena tidak menganggap teman, tapi hubungannya bagus. Ya, itu sisi positifnya. Kalau negatif, ini posisi negatifnya, posisinya yang ini ya, guru akan berdapat seperti guru bantulah dengan dapat ya, kan sering kita seperti itu ya, pernah kita melakukan sesuatu seperti itu kita, kalau ada tunjuk, ya, kemudian hal negatif yang bisa muncul, itu bila suatu saat guru tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak itu adalah teman saya, karena kita tidak lagi, mendukung dia, membela dia. Jadi kalimat itu buat dengan dia itu, ya ini, saya kira Bapak itu adalah teman saya. Kenapa dia tidak menganggap kita teman tadi? Sesuatu kita tidak membela dia, akan terlihat seperti itu. Karena tadi dia sudah menganggap sebagai temannya. Tidak boleh Bapak Ibu. Kenapa? Di posisi teman ini, siswa itu akan tergantung dengan kita. Ya, tergantung sekali dengan kita. Nah, yang keempat itu ada posisi pemantau. Nah, posisi pemantau berdasarkan tata peraturan dan konsekuensi. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau seperti peraturannya apa? Jadi di sini guru itu hanya memantau saja. Oh, ada yang terlambat. Kami terlambat sini, kan?
Nah, kamu tahu kan peraturannya? Nah, hanya sebatas itu aja. Nah, tapi kamu ketika misalnya peraturannya ada gitu, itu adalah pasal seorang guru. Lebih bagus, posisi seorang guru ataupun atasan itu adalah posisi manajer namanya. Nah, manajer, ya itu yang paling bagus. Ya, posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama murid. Nah, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat melakukan solusi dan menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Guru akan berkata seperti keyakinan kelas yang mana yang kamu lakukan. Nah, kalau di posisi manajer ini misalnya anak ada misalnya mengguli kawannya, ya. Nah, kita sebagai posisi manajer itu, apa yang kita lakukan, kita yang akan memberi tawaran solusi kepada peserta itu. Nah, kita lihat dulu, misalnya di kelas dia mengguli kawan, misalkan kawannya ada yang, tapi misalkan ada siswa yang ada kawan yang mungkin tidak jelas, ketika di situlah keyakinan kelas itu kita buka. Misalnya tidak boleh memulai ada di keyakinan kelas itu. Nah, di situ kita bisa coba kamu lihat, kamu sudah menentukan keyakinan kelas kita buat. Ada enggak keyakinan kelas yang kamu langgar tadi? Karena memulai tadi kan? Apa sih dia tahu? Ya. Ya, tapi dia ada seperti itu. Itu memulai tidak boleh memulai. Ini dua, ya. Kemudian bagaimana cara agar kami bisa memperbaiki masalah ini? Jadi kita lagi yang bertanya dengan sesuatu tersebut. Tapi juga itu sendiri yang mencari solusi masalah dia tadi. Nanti pasti kita akan mengiring dari juga itu akan mengeluarkan pendapatnya. Kalau dia memilih bagaimana solusinya, pasti dia akan bilang, saya tidak akan memilih lagi itu tidak balik. Itu dia akan tetap berkata kecepatan ini. Nah, itulah solusinya sebagai manajer. Ya, solusi yang kita tawarkan dengan anak, kita lihat dulu keyakinan kelas. Kalau kita tidak bikin keyakinan kelas pertama kali, kita tidak bisa mengerti solusi dengan anak. Kenapa? Karena belum ada keyakinan kelasnya, belum ada yang bisa terkasih. Kalau sudah bikin keyakinan kelas pertama kali, maka masalah anak itu akan kita terkasih. Ya, bisa apalagi keyakinan di kelas tersebut. Kalau untuk tadi tidak benar beritahuan. Dan apalagi tidak disiplin. Terlambat. Bukan anak sering terlambat masuk lokal. Waktu kita sudah ada di dalam, terus terlambat. Itu juga keyakinan kelas musuhan. Tidak boleh terlambat di dalam kelas. Waktu ketika kelas berbunyi. Kan? Kelas berbunyi. Nah, kalau dia terlambat, kita bisa lihatkan mana yang kami dapati. Jadi apa boleh sudah sampai salah satu tanggal begitu. Dia lah yang menjawab sendiri solusinya. Ya, jadi bukan kita yang menghitung seperti itu. Dan juga waktu kita mengajar itu, sebaiknya di tengah pembelajaran, kalau anak sudah bosan pasti tidak ada solusinya. Nah, tapi solusi buat anak kembali lagi sejam. Nah, yang terakhir, itu bagusnya itu ambil umpan balik dari anak itu. Umpan balik, itu boleh terus kasih umpan balik. Ya, tapi umpan balik itu, misalnya, ibu sudah mengajar bagus itu bagus itu untuk bapak ibu misalnya nanti ternyata ada fotonya, bagus itu. Umpan baliknya bagaimana? Ibu kucing aja pakai sticky note, boleh, ibu kertel, serta di depan, kasihlah sticky note, satu. Nah, begitu, bapak ibu bisa berkumpul mereka, tolong kalian bikin apa kondisi kalian saat belajar dengan ibu itu. Apakah hari ini kamu senang belajar dengan ibu? Apakah kamu bosan, capek, dan sebagainya? Nah, nanti anak itu mulai diskusi tersebut. Misalnya senang, ya terbentuk emoji senang. Akhirnya mereka kumpul di depan. Nah, itu adalah umpan balik Bapak Ibu dari
siswa kita. Memang perlu kita. Kenapa? Intinya untuk mengevaluasi cara mengajar kita tadi. Ya. Nah, jadi kalau mereka kebanyakan bosan, kita ubah cara belajar mengajar kita. Pakai biasa, pakai model apa, ya, pembelajarannya agar mereka lebih senang lagi. Ya. Ini dia, 3 pesisir spesifik tadi. Ini dia. Yang pertama, yang harus kita lakukan itu adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Misalnya, sebuah kasus. Kasusnya itu adalah anak tersebut sering mengobrol di waktu jam pelajaran. Nah, yang pertama yang kita lakukan, kita panggil anak tersebut, ya, setelah kita belajar, kita kan melihat anak tersebut siapa yang sering asik sekali ngobrol dengan kawan seperti kita, menjelaskan materi di besar, tidak dikebur, masih juga kan ada anak seperti itu. Nah, nanti kita panggil dia empat mata dengan anak tersebut, kita lakukan sedikit ini. Yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Nah, bagaimana menstabilkan identitas? Nah, kata-katanya itu ada, saya sudah ada menampilkan. Sebenarnya banyak kata-kata untuk menstabilkan identitas tadi. Sebenarnya salah satu, misalnya, kamu kenapa lihat tadi kamu selalu ngobrol dengan kawan seperti menyerahkan pelajaran. Kenapa kamu lakukan seperti itu? Seperti itu. Jadi kita sampaikan dulu emosi anak tersebut. Memang bukan kamu saja yang melakukan hal tersebut. Hanya kawan-kawan lain melakukan. Tidak kamu saja, itu juga ingat. Contohnya bagaimana validasi tindakan yang salah di sini. Apa kata-katanya? Ini ada nih. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Nah, yang ngomong tadi apa alasan kamu melakukan hal tersebut? Nah, yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini banyak sekali pertanyaan yang untuk validasi tindakan yang salah tadi. Jadi anak itu akan menjawab kalau kita bertanya seperti ini, pasti dia akan menjawab apa kamu lakukan. Ya, untuk alasan apa yang kamu lakukan tadi. Kan ngobrol, asal punya kawan. Nah, nanti dia akan menjawab sendiri ini. Nah, kita harus mendorong sampai dia menjawab. Begitu. Kemudian, yang ketiga, itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan itu, yang tadi itu, keyakinan surat yang kita bikin tadi. Ya, nah, apa tentu pada pertanyaannya, keyakinan kelas apa yang telah kamu kesepakati tadi? Di waktu kita belajar tadi. Coba sebutkan. Nah, banyak dia sebutkan ini. Kemudian, menurut kami, setelah menurut tadi, tentu kita bertanya lagi, jadi bagaimana kamu langgar tadi? Nah, pasti dia tunggu antara dua sidang tadi. Ya, tidak boleh kontrol saat kita belajar. Dia akan ngomong seperti itu. Nah, setelah kita dapat pada keyakinan apa yang dia langgar, baru nanti menurut kita akan mengasih solusinya. Kita tawarkan solusinya. Nah, menurut kamu, apa solusi dari masalah kamu ini? Jadi kita yang ngasih solusi, dia yang dari sendiri solusinya. Dengan pertanyaan seperti ini tadi. Nah, apa solusinya menurut kamu? Kalau kamu ngomong, dari tadi masalah kata. Nah, tentu dia akan jawab. Pasti tidak akan ngobrol lagi saat dia pelajaran. Nah, itu solusinya. Kalau kita dapat solusi, kita bikin atas. Nah, itu ya, kita dapat solusinya dengan janji tadi. Tapi enggak, dia lakukan. Ya, kalau masih kita ambil lagi secara spesifik, kita lakukan lagi. Tapi jangan manggilnya bukan kawan-kawan. Itu sifatnya menghukum tadi. Kita panggil ke meja kita, misalkan, apa yang kita boleh. Atau kita dengan dia.
Jadi bukan di depan orang, bukan di depan guru. Kalau kita membangun siswa di depan guru, itu banyak yang nimbrung Ibu, Bapak. Ya, ini ngomong sedikit. Maka anak itu akan, down jadinya. Banyak sekali yang kita pun. Ya, itu bukan DKI tahu itu. Jangan di depan orang. Termasuk anak itu jangan di depan orang. Ya, nanti malah anak itu kalau di depan orang dia akan bertambah lagi beraninya. Ya, karena sudah merasa dipermalukan tadi. Itu adalah juga restriksi yang paling tidak yang akan kita lakukan tapi anak ya itu tidak terlalu berat. Andainya masih anak yang berat gimana? Anak coba gitu ya. Masih perlu kita pakai restitusi ini, kita perlu kita gali dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi misalnya kualifikasi tindakan, instabilitas identitas, dinamika yang keyakinan. Perlu kita gali dulu. Nah, kalau sudah mendapatkannya, apa yang menjadi dasar dia memakai itu, kalau sudah seperti itu, kami kita serahkan anak tersebut misalnya ke dengan aktivitas, tempat rehabilitas, ke orang tuanya untuk direhab begitu ya. Jadi sudah bukan kita menyalahkan atau mencukup anaknya. Kita pakai restriksi jadi budaya ini. Itu tadi sekali untuk wali kelas, guru kita sendiri dan diri desa. Ya, kalau kita pelajari semuanya ini saya pelajari modul tapi kalau kita pelajari semuanya itu cukup waktunya. Ya, memang asik ini pelajaran ini memang bagus untuk kita seorang diri. Ya, bagus sekali. Rupanya setelah mempelajari ini, tapi selama ini saya salah di dalam hal mendidik anak, menyelesaikan kasus siswa. Itu sangat salah kita selama ini. Kalau kita pelajari yang tidak benar, memang salah kita. Ya, jika seperti itu tidak lanjuti dalam kasus orang kita. Ada pendekatan yang tadi. Dan juga dari posisi kontrol kita tadi ada 5. Kita harus menjadi posisi kontrol itu harus mengajar dari itu. Bukan penyusun, bukan pemantau, bukan merasa bersalah. Itu kita ya. Yang tadi masih ada mengajar. Karena mengajar itu merasa semuanya seperti itu. Nah, kita sering. Memang kalau kita lihat memang penghukum banyak kita di sekolah ini. Ya, penghukum. Menghukum anak. Ialah kita terasa dengan diri kita sendiri. Nah, di sekolah kita banyak sebagai posisi kita penghukum. Nah, makanya dari sekarang kita harus dirubah ke manajer tadi. Ya, jangan lagi bertindak begitu. Atau teman juga tidak boleh. Dengan kita dia akan tetap menjerit kita. Memantau, hanya memantau saja, hanya melihat, ini aturan di sekolah kita, cuma mengatakan seperti itu saja, memantau, atau membuat merasa bersalah tadi. Dengan kata-kata lembut, cuma menusuk di hati, kata-kata tidak boleh, ya. Jadilah seorang pengajar, ya. Itulah Bapak Ibu tentang budaya positif di sekolah, ya. Budaya positif di sekolah itu yang saya pelajari di selama semester ini, yang diterapkan di sekolah ya itu budaya positifnya, ya. Jadi nanti itu berefek dengan anak, ya. Semuanya itu akan berdampak kepada anak. Pembelajaran itu berdampak kepada anak semuanya. Itu dia budaya positif di sekolah. Jadi makasih, ya. Itu ada baik dengan bertanya boleh Pak. Itu dia tentang budaya positif. Nanti pembelajaran kita ini akan kita bikin sertifikatnya, ya. Sertifikatnya lewat ini, gitu ya. Kita disiapkan ya. Nah, lewat ini. Dan sertifikat itu juga kita ngatakan ini PNM kita, ya. Jadi kita nggak usah lagi disebut bina-bina. Kenapa? Tidak ada pembelajaran apa bina-bina, kan?
Nah, nanti kita adakan lagi dengan materi yang lain, misalnya Kanva, mungkin banyak ditunjuk, belum bisa Kanva, satu lagi hari ini. Ya, Kanva level SMP Negeri 6, tadi sudah foto ya. Itu bagus untuk ibu bapak ibu bikin aksi nyata. Itu bagus. Enak, sih. Bagus untuk membuat aksi nyata. Jadi bapak ikut tak tergantung orang lagi bikinnya. Bisa kita bikin sendiri. Berupa video, tak bisa. Berupa slide, tak bisa. Itu dia untuk pelajari lah Kanva itu. Ya, nanti ada waktunya membuat berikutnya lagi satu sendiri. Ya, laptop masing-masing, kemudian kita minta bikin akun guru belajar ya. Kita pakai akun guru belajar biar fitur-fitur di Canva itu banyak yang gratis. Kalau kita pakai email biasa itu akan berbayar, banyak yang berbayar. Kita minta dengan operator akun guru masing-masing di tempat buatnya. Itu yang itu untuk fitur yang gratis. Ya, bapak itu mantapkan tanya, ya. Bikin video dan sebagainya, bagi kita mereka bikin kan kalau saya bikin berinan di pembel berikutnya ya begitu ya bapak coba kok itu ya kata bikin apa di dasarnya kalau tidak dasar tahu dasar insya Allah bapak ibu akan lancar tahu dasarnya ya video itulah sebab saya makanan sehari-hari saya bekerja sama dengan Jogesi bikin video melalui Canva masukkan audio-nya dan sebagainya nanti sendiri nah itu adalah kegiatan kita hari ini yaitu tentang budaya positif lanjut nanti berikutnya kita akan bikin lagi siapa lagi narasumbernya ya Pak narasumbernya sekali pokoknya diri-diri kita bikin aja narasumbernya nggak usah minta dari yang luar untuk lagi biaya diri-diri jadi lebih sering praktik baik maksudnya ini adalah praktik baik dengan ada apa yang kita ketahui ya kita indahkan dengan kawan-kawan kita praktik baik biar kolaborasinya menjadi mantap coba ikutin aja kita lah itu, terima kasih atas waktunya. Jelas saya sampaikan, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat buat Bapak Ibu. Jadi ceritanya ada yang Bapak dapat dari ilmu yang saya dapatkan selama kalau pendidikan jurusan ini. Ini modul keempat, modul terakhir, kami post masuk modul yang kedua lagi. Kan tahu. Sebelum kita membahas materi, kita minggu kemarin sudah melakukan keyakinan kelas. Ya, adapun keyakinan kelas yang kita setujui minggu kemarin itu ada beberapa. Yang pertama, coba dibaca Rashid. Ya, datang tepat waktu ke dalam kelas setelah bel berbunyi dan siap belajar. Yang kedua, coba Renata. Apa keyakinan yang kelas kedua? Ya, mendengarkan dengan penuh perhatian di saat ibu menerangkan materi pelajaran. Yang ketiga, coba kakak. Ya, bersikap santun dan hormat kepada semua orang yang ada di dalam kelas ini. Nah, kemudian yang coba Kaila, yang keempat. Ya, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekitar. Nah, yang kelima, coba Airin. Ya, berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Kalian harus aktif, ya. Kemudian lanjut yang siapa? Bella.
Ya, menyelesaikan tugas tepat waktu. Apa yang Ibu kasih nanti, soal apa latihannya dan sebagainya harus tepat waktu. Nah, yang ketujuh, silakan Zidan. Keyakinan yang ketujuh? Meminta bantuan jika membutuhkan. Ya, meminta bantuan jika membutuhkan. Lanjut yang dirga, yang ke-8. Nah, tidak boleh mengganggu dan mengobrol dengan kawan di saat jam pelajaran dimulai. Kemudian ke-9, Meta. Tidak boleh membuli kawan. Ya, ingat ya, itu memang tidak boleh. Yang terakhir, coba Zahira. Nah, jika mau izin ke belakang cukup 1 kali saja. Jadi tidak boleh 2 kali, 3 kali, dia terus. Ya. Setelah kita bikin keyakinan kelas tadi, ada konsekuensinya. Nah, ada konsekuensinya. Nah, tadi ini, ya. Nah, ini konsekuensinya. Siapa yang pertama, pelanggaran terhadap kesepakatan kelas akan dikenakan konsekuensi seperti teguran lisan, catatan di buku harian, ya. Yang kedua, pelanggaran yang berulang dapat mengakibatkan konsekuensi lebih serius. Nah, seperti orang tuanya dipanggil ke sekolah atau dikeluarkan dari kelas. Nah, itu sudah kamu sepakati minggu kemarin ya? Ya? Oke. Nah, setelah ada konsekuensi tadi, yang mana keyakinan kelas kita itu bisa kita tinjau ulang atau kita revisi sesuai dengan kebutuhan kita ini yang pertama. Yang kedua, siswa akan dilibatkan dalam proses peninjauan dan revisi kesepakatan kelas tadi. Jadi kesepakatan kelas tadi itu kan dari kalian semua kemarin, ya nak, kalian yang mengusulkan. Nah, seperti itu. Nah, adapun tujuan yang kesepakatan kelas tadi itu kenapa kita bikin seperti itu? Nah, yang pertama menciptakan lingkungan belajar yang aman, saling menghormati dan kondusif. Yang kedua, meningkatkan disiplin dan keteraturan kelas kita. Yang ketiga, meningkatkan fokus dan konsentrasi siswa. Kalian bisa fokus belajar nantinya. Yang keempat, membangun rasa hormat dan tanggung jawab. Yang kelima, meningkatkan komunitas dan kerjasama antar kita di dalam kelas. Terakhir, meningkatkan motivasi belajar. Nah, jadi kalian nanti akan termotivasi ya dengan adanya keyakinan kelas tadi.